banyak panas yang akan meningkatkan konsentrasi asap di udara. Kemudian kontak dengan zat cair dapat menyebabkan luka bakar yang parah pada kulit dan mata. Limpasan dari pengendalian kebakaran atau air pengenceran dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian untuk kebakaran atau ledakan, di sini dapat menyulut bahan mudah terbakar seperti kayu, kertas, minyak, pakaian, dan lain-lain. Kemudian zat akan bereaksi dengan air, melepaskan gas korosif dan atau beracun dan limpasan. Kemudian gas yang mudah terbakar atau beracun dapat terakumulasi di area terbatas atau ruang bawah tanah, tangki, gerbong, koper atau tangki. Kemudian kontak dengan logam dapat menghasilkan gas hidrogen yang mudah terbakar. Untuk tanggap darurat, di sini tumpahan atau bocor. Yang pertama, jangan menyentuh wadah yang rusak atau tumpahan bahan kecuali mengenakan pakaian pelindung yang sesuai. Kemudian hentikan kebocoran jika Anda dapat melakukannya tanpa adanya resiko. Kemudian yang ketiga, gunakan semprotan air untuk mengurangi uap. Namun jangan menaruh air langsung pada kebocoran. Kemudian area tumpahan atau di dalam wadah. Jauhkan bahan yang mudah terbakar, kayu, kertas, minyak, dan lain-lain dari bahan yang tumpahan kecil. Kemudian tutup dengan tanah kering, pasir kering atau bahan lain yang tidak mudah terbakar, diikuti dengan lembaran plastik untuk meminimalkan penyebaran atau kontak dengan hujan. Selanjutnya, gunakan alat yang bersih dan tidak menimbulkan percikan api untuk mengumpulkan bahan dan tempatkan ke dalam wadah plastik yang tertutup rapat untuk dibuang nanti. Selanjutnya, cegah masuk ke saluran air, selokan, ruang bawah tanah atau area terbatas. Untuk tindakan penanganan, di antaranya pengungsian, tindakan pencegahan segera. Kedua, isolasi area tumpahan atau kebocoran ke segala arah 300 meter atau 1000 feet. Kemudian protective active zone 6,3 km atau 4 mil ke arah timur, karena tadi kan anginnya ke arah barat. Kemudian tindakan pencegahan yang kedua itu pencegahan, melakukan pelatihan terhadap pengemudi forklift, memperhatikan dengan seksama ketinggian palet, kemudian lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Terima kasih. Demikian dari skenario satu yang dapat dijabarkan oleh kelompok 1. Selanjutnya akan ini dulu ditanggapi dulu oleh kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Apa PK-nya mana? Itu misalnya kan ya, atau apa bisa aja ya, silakan. Bisa ini kan ya. Laporannya mana gitu. Laporannya, ini laporannya masih belum ya? Siapa? Oh iya. Laporannya dulu ya. Siap, mohon izin Pak untuk form laporan. Di sini. Nah, di sini untuk laporan kejadian selama pengangkutan barang berbahaya sesuai dengan ADR 1.8.5, di mana alamatnya terjadi di Kargo Terminal Supadio Airport. Kemudian untuk identitas kendaraan, di sini berupa drum di terminal kargo. Kemudian waktunya pada pukul 19.00, lokasinya bongkar, pada lokasi bongkar atau muat atau transshipment untuk negaranya di Indonesia. Untuk topografi terminal kargo, untuk kondisi cuaca, angin bertiup kencang dari arah barat ke timur dan juga mendung. Kemudian untuk deskripsi kejadian, kesalahan teknis yang terjadi di terminal kargo yaitu forklift yang memindahkan barang kemudian menusuk bagian drum barang berbahaya saat akan melakukan pengangkutan. Barang bahaya tersebut bocor dari dalam drum tersebut. Kemudian barang berbahaya tersebut adalah oleum atau asam sulfat berasap, istilah yang mengacu pada larutan berbagai komposisi sulfur trioksida dalam asam sulfat atau kadang-kadang lebih khusus untuk asam disulfat. Tadi untuk UN number atau PBB number yaitu UN 1831 untuk kelasnya 8 plus 6.1 masuk kelas 8. Untuk packing group atau grup pengepakan packing group 1. Kemudian untuk bahannya terbuat dari drum, terjadi karena kesalahan teknis. Kemudian kelalaian petugas saat akan mengangkut barang berbahaya sehingga drum barang berbahaya tersebut tertusuk forklift yang menyebabkan kebocoran drum asam sulfat berasap. Kemudian untuk jenis asam sulfat berasap atau oleum dapat berbahaya untuk saluran pernapasan. Oleum juga menghasilkan asap berupa gas SO2 yang sangat reaktif.
Gas ini sangat berpotensi merusak paru-paru bila terhirup. Untuk resiko kehilangan produk yang segera terjadi, tingkat estimasi kerusakan kurang dari sama dengan 850 juta rupiah. Untuk evakuasi orang, untuk jangka waktu setidaknya 3 jam disebabkan oleh barang berbahaya yang terlibat, kita di sini memilih ya. Kemudian penutupan jalur lalu lintas umum selama minimal 3 jam yang disebabkan oleh barang berbahaya yang terlibat juga kita memilih iya. Untuk kehilangan produk yaitu asam sulfat berasap atau oleum. Kemudian bahan kerusakan lingkungan, gas ini sangat berpotensi merusak paru-paru apabila terhirup. Sekian Pak untuk form laporan kejadiannya. Nah, dipersilakan untuk Bapak ataupun rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan. Bisa ditampilkan dari petanya. Petanya bisa. Karena selain membuat laporan juga adalah mengevakuasi dan mengisolasi ya gitu ya. Mana aja yang terdampak. Itu petanya. Iya itu. Mohon izin Bapak, ini untuk peta di Terminal Kargo Bandara Udara Internasional Supadio. Berapa kilo itu jarak ini? 4 mil ya? 1000 feet. 300 meter. Bisa masuk ke Google Map. Bisa dilihat nggak di situ tuh? Jalan apa aja yang harus di stop? Siap. Masuk ke Google Map. Itu di situ aja. Kan bisa kan Google Map? Sini untuk foto. Hah? Oh foto, kalau ini bisa tapi ke browsing. Oke. Dari ya itu kargo terminal. Oh ya. Nah itu tuh di atas. Itu bandar udara di situ, kargo terminal di atas kan dia. Nggak persis sama. Itu habis landing kafe di atas ada kargo terminal kan ya. Iya. Oke. Coba digeser ke kanan. Apa aja yang mesti diisolasi? Situnya kan di 300 meter ya, artinya masih di wilayah bandara ya. Tapi kalau kesananya lagi, terdampak kemana tuh? Siap, munisi Pak, berarti untuk ke arah timur kan ke arah Iya. kanan berarti ya Pak? Iya. Di antaranya ada jalan keluar bandara, kemudian jalan menuju gedung administrasi, dan juga airport maintenance elektrik, serta parkir motor bandara Supadio, dan di antara landing cafe itu ditutup Pak. Iya, itu kalau masih di dalam kompleks bandara aja Siap. sederhana ya. Siapa? Ada yang ini umum yang terdampak? Umum Polsek Bandara Supadio. Yang banyak itu apa? Ada SD di sana ya? SD apa tuh? SD Negeri 9 Sungai Raya. Terkena nggak tuh? Rumah sakit Muhammad Sutomo kena nggak? SD Negeri 9. Rumah sakit sebelahnya lagi. Atau bisa nggak ini dipindahkan koordinatnya, dimasukkan ke dalam yang ini? Udah diinstal ERG-nya di laptop belum? Oh belum. Masukin ke HP kali bisa. Tadi yang di HP itu gambarnya. Aku lihat gambaran tadi aja. Terkena nggak? Kira-kira coba di. Nah gambaran tadi kena nggak?
evakuasi rumah sakit. Kena nggak tuh? Siap, kenapa? Kena. Sangat luas lah. Iya. Jadi untuk SD sama rumah sakit, termasuk kepolisian tadi ada polsek. Gimana tuh itu? Mengevakuasi yang lagi Sakit ya Pak. Nanti menutup jendela dan lain-lain. Sebelum masuk itu menutup jendela, menutup pintu dan lain-lain. PR ya. Padahal cuma tusuk gitu doang aja ya. PR. Kalau di rumah sakit susah Pak. Pindahin yang sakitnya banyak soalnya. Oke, itu gambarannya. Oke, silakan. Siapa? Kelompok 3 ada komentar, ada pertanyaan mengenai kasus ini. Jadi kalau isolasi tadi terakhir jalan di mana yang harus di stop betul supaya nggak masuk ke situ? Di jalan apa? Kita koordinasi dengan polisi ya. Siapa? Jangan mau ditanya nomor telepon polisinya siapa? Gitu mau apa? Nggak boleh. Rumah sakitnya siapa di situ? Mindahin pasien gimana? Terserah ya mau bertanya. Oke, bisa sampai sedetail itu ya, kurang lebih ya nanti ininya. Dan PR ya, maksudnya memang kita di perencanaan, jadi memang bisa kemana-mana dari soalnya kan dengan kalau dibutuhkan bantuan silakan gitu ya. Tidak berseberangan. Silakan kelompok 2 ininya komentarnya, pertanyaannya mengenai. Nah tadi kalau semua kelompok membuat pasti ketemu ininya ya, ada masalah apa di sini gitu. Silakan. Silakan. Ayo. Ini sebenarnya kasus yang jadi PR-nya adalah evakuasi. Banyak. Iya. Gitu. Dan tapi rumah sakit juga nggak masalah ya. Juga ini ya. Dari TV juga kan nomor apa itu parkir semua COVID juga itu nomor Indonesia pindah-pindahin itu kan cepat-cepat aja juga bisa main. Ya, nah silakan. Saya izin bertanya. Dicatat ya dan bukuannya. Kalau kita sebagai pengaduan itu menggunakan nomor yang mana? 911 atau 112? Karena setahu saya untuk 911 itu untuk nomor luar negeri. Untuk di Amerika Semacam. Karena ini kan kasusnya di Indonesia. Jadi kira-kira sama atau enggak? Nah, kalau beda nomor apa yang kita hubungi? Terima kasih. Nomor apa yang mau dihubungi? Sebenarnya seru ya ini kalau ini bisa banyak sekali. Kelihatannya kayak yang sederhana, tapi bisa meluas. Izinkan menjawab. Ya. Untuk dari kelompok kami sepakat untuk menelepon dari pihak korban atau penanda yang melihat kejadian tersebut bisa menelepon ke 112 Pak. Siap Pak. Berarti nanti diganti berarti. Siap. Oh iya, diganti. Iya. Oke, terima kasih. Siap. Sama-sama. Silakan ya kalau silakan kelompok 3 ada pertanyaan, ada tanggapan. Buat kelompok 1. Silakan. Kasus ini skenario pertama. Sebenarnya menurut kami bagus Pak, cuman itu kan masih sebatas panduan. Nah menurut kami untuk diterapkan real di simulasi masih kurang mendekati, masih kita masih guidance dengan panduan. Sementara kan guidance yang di ada airbook kan sama di luar kita kan berbeda Pak. Nah, itu aja sih Pak. Ya, oke. Jadi terus memang istilah kita memperkaya dan membuat diri seperti real, gitu kan gitu ya. Oke, jadi sebenarnya masalah utamanya evakuasi ya. Jadi kalau itu bisa cepat ya. UN number dan ERG-nya.
evakuasinya itu yang jadi PR. Dan itu biayanya berapa tuh kira-kira? Padahal cuma 3 jam kan? Atau ternyata nggak terlalu parah banget gitu, atau gimana? Bisa dikonsultasikan di rumah sakit gitu. Kalau booming segini jam sekian perlu nanti bisa dimasukkan gitu, ternyata tidak perlu dipindahkan, tidak perlu evakuasi, tapi isolasi perlu jalan stop, nggak boleh ada dekat gitu kan, bisa kayak gitu ya. Oke, jadi masuk aja dari memang itu ya, kita buat lebih real gitu ya. Dari jatuh kayak oke, silakan, ada lagi masukan, tanggapan? Oke. Sudah tidak ada apa? Oh, nggak masuk ke anak. Jadi sedikit aja. Iya. Di Indonesia belum diterapkan seperti itu ya, karena selama ini kan restoran atau di jalur evakuasi di masalah keseluruhan mereka keluar. Iya. Tapi tidak ada setelah itu ya, berarti urusan masing-masing lagi. Iya. Anda paling jauh jadi kumpul aja. Terus habis kumpul mau ngapain? Habis kumpul bingung ya Pak. Habis kumpul ngapain kan masih bingung. Ya. Tapi paling nggak udah ngumpul, udah bisa diarahkan kemana gitu kan. Nggak tersebar kemana-mana lagi ya. Oh, kalau ada angin diambil kemana aja? Iya. Angin dari sini gitu ya. Oke, nggak ada lagi tanggapan? Soalnya kelompok 1 masih ada satu ini lagi skenario yang dipaparkan. Jadi cara menanggulangi kemarahan itu ya? Ya. Cara menanggulangi kemarahan itu ya? Nggak ada. Oke. Lanjut. Kenapa? Ini ada ini kenapa? Apa? Ya nanti aja Pak. Ya nanti aja. Siapa? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke skenario 2. Mohon izin Pak, mohon izin Kak. Sekarang untuk skenario 2 dari kelompok 1 tanggap darurat barang berbahaya. Nah di sini Pak, untuk skenario 2 berbunyi pada pukul 3.45 penelepon adalah petugas kebersihan di terminal antar lintas batas negara atau ALBN Sungai Ambawang, Kuburaya, Kalimantan Barat. Melihat seperti kabut di belakang gedung. Kemudian penelepon juga tidak mendekati area dan tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut. Nah, di sini kami tiba di tempat kejadian dan mengamati awan kabut yang sama. Dengan teropong dari kejauhan, kami melihat bahwa kabut itu berasal dari truk dengan muatan drum-drum dengan plakat yang tertera di layar seperti ini. Yang pertama ada 1005 yaitu amonia anhidrous, kemudian 1052 hidrogen fluoride anhidrous. Nah, untuk klasifikasinya UN 1005 itu termasuk kelas 2.2 yaitu gas tidak mudah terbakar. Kemudian untuk UN 1052 termasuk ke dalam kelas 8 dan 6.1. Nah, untuk packing groupnya packing group 1 untuk sifatnya korosif dan zat beracun. Untuk kesehatan, potensi bahaya untuk kesehatan yang beracun dapat berakibat fatal jika terhirup, tertelan, atau terserap melalui kulit. Uap sangat mengiritasi dan korosif. Kemudian kontak dengan gas atau gas cair dapat menyebabkan luka luar, luka bakar, luka parah, dan atau radang dingin. Kemudian untuk api akan menghasilkan gas yang mengiritasi, korosif, dan atau beracun. Untuk limpasan dari pengendalian kebakaran atau air pengenceran dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Untuk kebakaran atau ledakan, di sini beberapa mungkin terbakar tetapi tidak ada yang mudah menyala. Kemudian uap dari gas cair awalnya lebih berat dari udara dan menyebar di sepanjang tanah. Untuk beberapa bahan ini dapat bereaksi hebat dengan air. Kemudian silinder yang terkena api dapat melampiaskan dan melepaskan gas beracun dan atau korosif melalui perangkat pelepas tekanan. Kemudian untuk kontainer dapat meledak saat dipanaskan. Dan untuk silinder yang pecah dapat meroket. Kemudian untuk UN 1005
amonia anhidrat pada konsentrasi tinggi di ruang tertutup menimbulkan risiko mudah terbakar jika sumber penyurutan masuk. Kemudian untuk tanggap darurat, api kecil, bahan kimia kering atau karbon dioksida. Untuk api besar, semprotan air, kabut atau busa biasa. Jika dapat dilakukan dengan aman, pindahkan wadah yang tidak rusak dari area sekitar api. Kemudian jangan memasukkan air ke dalam wadah. Kemudian silinder yang rusak harus ditangani hanya oleh ahlinya. Nah, untuk tangki yang melibatkan api, pertama padamkan api dari jarak maksimum atau gunakan perangkat aliran utama tak berawak atau monitor nozzle. Kemudian dinginkan wadah dengan jumlah air banjir sampai setelah api padam. Yang ketiga, jangan arahkan air ke sumber kebocoran atau alat pengaman. Pembekuan dapat terjadi. Kemudian tarik segera jika ada suara yang meningkat dari alat pengaman, ventilasi atau perubahan warna tangki. Selanjutnya selalu jauhi tank yang dilalap api. Untuk tanggap darurat tumpahan atau bocor, yang pertama jangan menyentuh atau berjalan pada material yang tumpah. Kemudian hentikan kebocoran jika Anda dapat melakukannya tanpa adanya resiko. Yang ketiga, jika memungkinkan, balikkan wadah yang bocor agar gas keluar daripada cairan. Kemudian cegah masuk ke saluran air, selokan, ruang bawah tanah atau area terbatas. Selanjutnya jangan arahkan air ke tumpahan atau sumber kebocoran. Kemudian gunakan semprotan air untuk mengurangi uap atau mengalihkan aliran awan uap. Hindari membiarkan limpasan air menyentuh bahan yang tumpah. Selanjutnya isolasi area sampai gas menyebar. Untuk tindakan penanganan, untuk UN 1005, pertama isolasi area sekitar 30 meter. Kemudian protective active zone sekitar 0,2 km. Kemudian untuk UN 1052 isolasi area 100 meter dan protective active zone 0,3 km. Sekian untuk penjelasan dari skenario yang kedua. Laporan dan peta ya. Laporan dan peta. Karena kita hasilnya hanya melaporkan isolasi dan evakuasi gitu ya. Ini yang bisa kita lakukan ya. Mana yang mau dievakuasi? Mohon izin, berikut kami sampaikan terkait peta yang menampilkan tentang area yang terdampak oleh barang berbahaya tersebut. Nah, ini dari arah utara, ini berdampak ke diantaranya di sini ada tempat untuk makan Kampung Kencana, Komplek Kota Raya, kemudian ada terkenal juga tempat ibadah umat Muslim, dan juga terkena yang bagian rumah sakit udah agak terkena bahaya juga. Seperti inilah kondisi sekitar 1.500 feet. Jadi yang diisolasi jalan mana aja? Untuk yang diisolasi jalan, Ditunjuk aja di sini. Ini jalan. izin Pak, Jalan Adi Sucipto, kemudian ini mungkin ada jalan kolektor atau ada dari Adi Sucipto jalan depan. Ini taman makam pahlawan Pak. Siap.
Iya Pak. Nanti pocongnya keracunan. Terus gimana? Ya seperti itu paling untuk komplek Kota Raya, Kampung Kencana, ada juga tempat ibadah umat Muslim, masjid, dan juga jalan arteri serta kolektor yang ada di dalam sini Pak. Oke, itu desolasi, artinya kan jadi harus kebon. Kembali lagi ke ini, presentasi awalnya, benar nggak sih nih? Coba lihat di awalnya sekali. Ini banyak seperti ini ya di lapangan itu. Coba lihat yang di ininya dari Protection gear. di slide 2, 3 ya. Selanjutnya ya. Nah ini nih, bener nggak amonia anhidrous itu kelas 22 atau siapa tuh? Coba lihat di ADR Bu, amonia anhidrous apakah? Banyak yang dari shipper juga, dari pengirim salah label tuh banyak loh. Ya. Nggak usah, harus kita cek lagi. Coba dilihat. 2.3 Pak. 2.3 kan 2.3 plus 8. Kalau 2.3 gambarnya apa mestinya? beracun Pak. Tengkorak, mestinya gambarnya tengkorak kayak gini ya. Tengkorak kayak senyum kan mestinya ya. Nah, jadi itu memang iya, dan itu biasa kesalahan kayak gitu ya. Jadi memang harus kita cek lagi. Nanti kalau di atasnya kita udah salah ngomong ini tidak mudah terbakar 2.2, ke bawahnya bukannya salah semua ya, RG-nya kan gitu ya. Oh, tadi untungnya tapi kita UN number-nya benar kan gitu ya. Siap. Jadi RG-nya benar, hanya gambarnya aja ya. Harus direvisi, nanti ditulis. Itu artinya gambar dari sananya salah, dari shipper-nya gitu ya. Siap. Itu banyak sekali kayak gitu ya, kejadian shipper salah memasang plakat. Ya, Siap. jadi mau PR-nya kayak gitu juga itu ada kayak gitu. Oke, apalagi kira-kira tadi yang berkaitan dengan ini pelaporan tadi gimana? Kebayang nggak sih ini di lokasi kejadiannya? Makanya paling enak tuh lihat di Google Maps sebenarnya biar kebayang. Kebayang. Itu terus gimana? Buat mitigasi selanjutnya? Buat pencegahan selanjutnya gimana? Supaya nggak terjadi hal kayak gini. Saya kan karena itu kan ada kasus 5 ya. Itu di sini kan Apa itu? Oh ini artinya lagi dari pengemasan. saya kira ada pemicunya gitu. Iya, ini kan nggak diketahui padahal cuman ayam kayak gitu. Kasusnya pun memang seperti kayak gitu kan dia. Begitu dapat informasi lengkap kan. Kejadiannya emang kayak gini terus gimana? Kita berasumsi. Tapi kemungkinan besar memang ini packingnya nggak benar. Iya. Kita pasti ada asumsi. Jadi nggak perlu kami dilaporkan kalau api besar kurang nggak ada api kok. Kalau ini kan saya Jelas gitu kan. Iya. Iya, jadi kalau misalnya kayak gini, nah, yang data yang kita peroleh ada seperti ini, iya, kemungkinan dampaknya seperti apa? Gitu kan dampaknya. Dan penyebabnya apa? Pasti kita tahu akar penyebab kan. Nah, akar penyebabnya ya, kalau itu keluar asap tuh, waktu itu terkena ini, ini bocoran terbuka, gitu. Gitu. Nah, di laporannya ditulis nanti ke depan. Ini udah pernah ke sini ke apa? Terminal ini udah boleh nggak sih kalau ada truk bawa drone kayak gitu ada larangan atau ada nggak ada peraturan ada itu di teori kita gitu ya. Kalau benerannya enggak udah malam gitu kan ada mau parkir sebentar begini kan di belakang itu ada bukan di terminal ya gimana mungkin kan Mungkin sih sama di sini ya. nah buat mitigasi itu ada harusnya ada aturan
peraturan. banyak ambil masukan dalam kota gitu ya, jadi nggak boleh lanjut. Sekarang kan udah ada peraturan itu belum kali ya? Ini mengatur lintasannya, Lintasannya betul gitu kan. Tapi bahwa dia parkir di mana, belok lintas kemana kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang mengawasi. Di dalam sini juga. Nah itu masuk ke mitigasi gitu ya, ke apa? Tadi kan mitigasinya bersebulan ya, siapa buat pencegahan selanjutnya gitu ya. Oke, kalau begitu ya jadinya. Baik, oke, kelompok 2 silakan komentarnya. Kelompok 2 komentar pertanyaannya. Ayo, apa komentar pertanyaan buat kasus ini skenario 2. Kelompok 3 juga silakan buat skenario 2. Izin bertanya, enggak. Kalau tidak salah tadi saya melihat untuk protection zone-nya, Dia protektif ya, zone. protection active zone-nya itu tadi 0,2 sama 0,3. Nah berarti kita harus kalau di maps tadi malah 1.500 apa itu kan? Feet. 500 meter ya, setengah kilo ya. Tadi 0,2 sama 0,3 kilometer. Nah, berarti sinkron nggak sama Google Maps tadi berarti? sebenarnya sih karena apa kan sekarang Jadi itu yang 30 meter sama 2 meter ya kan? Jadi 50 gitu kan? insya Allah kalau nggak percaya nanti jadi Berarti kita harus menjaga jarak yang mana? 0,2 atau 0,3? Di sini untuk aman ya, amannya 0,3. Mungkin 0,2 itu jarak selima, Ada 2 barat misalnya. Jadi kemungkinan gas menyebar itu antara 0,3 kalau mengajar aman ya kita ada 0,3 terjauh yang mungkin jauh. izin untuk saudara Ifak, izin kelompok kami untuk menjawab. Setelah didiskusikan dari kelompok kami, untuk protective active zone itu kami mengambil jarak terjauh. Nah itu untuk yang UN 1052 itu 0,3 km dan UN 1005 itu 0,2 km untuk jarak amannya. Nah untuk isolasi ini ada yang 30 meter dan 100 meter itu dimana jangan sampai ada barang-barang ataupun orang yang malah masuk ke dalam zona tersebut. mantap. Berarti pada kasus tersebut apabila kita ingin melihat kebagian tersebut, berarti pada jarak berapa? Nah, jadi untuk kita tuh kan melihat dari keamanan itu 0,2 km untuk UN 1005 dan UN 1052 itu 0,3 km atau 300 meter. Nah di sini kita tuh melihat dari kejauhan dengan menggunakan teropong. Nah terus apabila bukan merupakan petugas diharapkan kita tidak untuk menonton atau melihat, malah kita menjauh lah seperti itu. Oh, itu kan kebakarannya kan 2 barang dalam satu tempat ya? Ya. Berarti yang dipakai kan jaraknya yang 0,3, 0,2 nya kan berarti nggak dipakai? Iya, dijauh. Itu kan ini penjabaran 1 UN per UN. Maksudnya biar kita tahu UN 1005 kalau kebakaran sendiri, kalau terjadi kecelakaan sendiri itu 0,2. Tapi kalau pas ini kejadian dua-duanya langsung kita punya 0,3 yang lebih safety. Oh, terima kasih. Siap. Tidak ada UN number ya. Mohon izin Pak, mohon izin Kak, apabila ada yang ditanyakan atau cukup. Silakan kelompok 3 silakan. Ya, kelompok 3 silakan. Ada ini komentar, pertanyaan.
Kami masih fokus yang kejadian ini sama Pak. Kita cari dulu di mana soalnya ada banyak kejadian. Soalnya berat kayaknya Pak. Bom. Pada berat-berat juga. Mereka pakai ciu lagi ya. Pakai ciu. Belum terang sama dikit kan? Kayaknya ini potong makan kelompok 3. Apa? Oh gitu. Kayak gimana ini aja? Gimana udah? Skenario 2? Mantap. Mantap. Siap. Oke, kita lihat terus. Jadi tolong direvisi, nanti tolong di WhatsApp ya. Oke. Terima kasih Kak, terima kasih Pak. Mohon izin itu yang dapat disampaikan dari kelompok 1 tentang skenario 1 dan 2. Mohon kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 2 sekarang. Tadi katanya mau diterusin, nggak pakai makan. Silakan. Nanti baru jam 3 makan kan bahaya. Tapi ya, nggak perlu dilaporkan semua ya, mau aktif apa gitu kan. Jadi kan memang bukan makan. Asap itu bukan asap. Gitu ya. Iya, iya. Kalau mau terbakar, padahal kabelnya bisa dibawa ke sini. Bisa, kabelnya panjang. Ya, kabelnya tadi di ini yang putrinya ngumpul di 2 semuanya, sama yang ini yang ganteng-gantengnya. Tadi ya paling peta-petanya ya, peta evakuasi yang memang dari etnik, sama dari Google Map yang dia belum kelihatan. Ya, itu di screen aja dimasukin ke pelaporan peta. Karena kita memang evakuasi kita isolasi bersama. Isolasi itu jadi gitu apa? Ya, di luar. Banyak kemungkinan ini juga kita udah langsung terfokus aja. Ini tidak terjadi kebakaran, maka tumpah segini. Tapi sebenarnya tadi ada kasus polimer, ada yang langsung masuk ke tabel hijau. Mestinya tadi kayak gitu. Dia kan tadi kan gitu ya. Cuma dibahas ya. Nggak dibahas tabel hijau. Oke. Mohon izin Bapak, selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai hasil analisa kami terkait kasus untuk skenario 3 dan skenario 4. Untuk skenario 3 pada pukul 13.00 seorang penelpon di terminal BBM Pertamina Pontianak melaporkan terjadi kebakaran dekat parkiran 5 truk tangki dan terlihat plakat UN 1261. Angin bertiup kencang dari arah tenggara. Tindakan tanggap darurat yang kami lakukan adalah pada skenario 3 UN number yaitu 1261 dengan jenis barang berbahaya nitrometan kelas 3, level 3 dan packing group 2 yang itu termasuk dalam cairan yang mudah terbakar. Tindakan tanggap darurat yang diambil yaitu pada guide number 129. Yang pertama tindakan pencegahannya isolasi area tumpahan atau kebocoran minimal 50 meter atau 150 kaki ke segala arah. Yang kedua ada tumpahan besar. Pertimbangan evakuasi awal melawan arah angin setidaknya sejauh 300 meter atau 1000 kaki. Tidak terjadi
kebakaran pada tangki, gerbong ataupun truk tangki terlibat dalam kebakaran, isolasi sejauh 800 meter atau setengah mil ke segala arah. Berikut peta terjadinya tindakan tanggap darurat, yaitu risiko kebakaran ke tenggara sejauh ke arah tenggara itu sejauh 1000 feet atau 300 meter. Jadi untuk isolasinya yaitu pada arah tenggara jangan sampai ada orang yang masuk kurang dari 300 meter dari jarak terjadinya bahaya tersebut dan 150 meter ke arah lainnya. Kebakaran atau ledakan. Pertama itu sangat mudah terbakar jika tersulut oleh panas, percikan api atau kobaran api. Yang kedua, uap dapat membentuk campuran yang mudah meledak dengan udara. Yang ketiga, uap dapat mengalir ke sumber penyalaan dan menyala kembali. Keempat, sebagian besar uap lebih berat daripada udara. Mereka akan menyebar di sepanjang tanah dan berkumpul di area rendah atau terbatas, seperti selokan, ruang bawah tanah, tangki, dan lain-lain. Selanjutnya, bahaya ledakan uap di dalam ruangan, di luar ruangan, atau di selokan. Selanjutnya, zat yang ditandai dengan P dapat berpolimerisasi secara eksplosif saat dipanaskan atau terbakar. Selanjutnya, limpasan ke saluran pembuangan dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau ledakan. Kontainer dapat meledak saat dipanaskan. Dan yang terakhir, banyak cairan akan mengapung di atas air. Keselamatan publik yang dapat dilakukan pada saat terjadi tanggap darurat tersebut, yang pertama itu hubungin 112 untuk di daerah Indonesia. Kemudian hubungi nomor telepon tanggap darurat pada kertas pengiriman. Jika kertas pengiriman tidak tersedia atau tidak ada jawaban, rujuk ke nomor telepon yang sesuai tercantum di belakang bagian dalam. Kedua, jauhkan personel yang tidak berwenang. Tiga, tetap lawan angin, menanjak dan atau hulu. Terakhir, ventilasi ruang tertutup sebelum masuk, tetapi hanya jika terhati dan dilengkapi dengan baik. Oke, buat skenario 3, laporannya gimana? Laporannya tadi petanya mengisolasi jalan apa aja yang di stop? Yang di evakuasi gimana dari ininya? Bisa lihat ke Google Map-nya ya kalau bisa lebih jelas lagi gitu ya kalau di Google Map juga. Terus 5 truk tangkinya dipindahin ke mana? Ke balik nih gue. Ke balik. Tadi apa nih? Bisa lihat gambar ininya nggak satelitnya? Satelit. Yang tadi diklik bawahnya tuh. Nah, yang bawah, iya itu bawah. Ini arah bawah. Oke ya. Kayak gini ya sebenarnya mobil ledakan kan nih medeni kan ya. Mengerikan itu. Emang ini kayak gini gitu ya. Itu terkena nggak itu? Terkena. Hah? Kalau anginnya tertipu situ, hobongan kan tuh sih, di hobongan. Pindahnya tadi kemana truknya? Disuruh evakuasinya? Berlawanan dengan arah angin agar tidak terkena risiko. Enggak, artinya ke arah mana? Kalau ini, ya artinya kan menjauh dari sini kan. Kalau kita pakai ini kelihatan jelas ya. Kalau pakai tadi, nggak kemana tadi tuh? Jadi tadi ditulis ya di tindakan ininya ke arah pindah ke atas sana apa ke bawah tadi? Pindahnya Ke bawah, Pak. ke kanan ya, ke bawah.
Terus di isolasi tadi mulai jalan apa? Ininya di stopnya? Itu tadi sekalian di print screen aja tadi ya, buat dimasukin ke laporan gitu yang si ininya bisa di copy. Nah, di jalan mana tadi di shopnya? Nah, kejadiannya tadi kan di sini kan ya, ini bulatannya ya, arahnya ke sini. Nah, si truk harus ke sebelah situ ya. Anehnya nih ada jalan-jalan dari sini kan, dari samping nih. Ini harus ditutup ya. Nah, itu harus jalan apa aja tuh? Di situ polsek apa? Lebih detailnya kan gitu ya. Damkarnya siapa yang dipanggil? Kemana? 211 kalau di sini kemana tuh? 112. Nyambungnya kemana? Pernah nyoba? Nah, kalau belum pernah nyoba coba aja sekarang. Terus kayaknya enggak nanya aja, pura-pura salah sambung, mau pesan pempek gitu. Alhamdulillah pernah tahu gitu kan gimana tanggapannya kalau di sini. Jangan-jangan hanya di Jawa aja, gitu kan? Jangan di sini nggak jalan gitu. Oke, peta. Terus tadi yang laporannya udah ketemu laporannya gimana sama mitigasinya nantinya gitu. Lagi ya, oke. Ini kan laporannya sebenarnya hanya nyaris ya, hanya bagaimana juga mengevakuasi, memindahkan sama potensi apabila terjadi insiden, terjadi eksiden bukan insiden semuanya. Dampaknya seperti apa? Dampaknya mengerikan, kalau tadi bilang itunya kan ya. Iya. Sekarang tidak mengerikan, dampaknya kalau sampai nggak hanya 5 truk itu aja sebenarnya ya. Nggak hanya 5 truk aja, lebih parah lagi. Ya, artinya udah dimasukin di ininya ya, di laporannya. Kalau buat di tadi laporannya udah ada. Yang nah ya, itu sudah ditampilkan. Udah, oh ya, itu udah. Oke, bisa di ini kan, dibacakan aja. Saya mau mutasi dong. Itu, nah itu harus diisi ya. Namanya kayak gini kan, nama kontak siapa di sini gitu ya. Ada ditulis gitunya. Namanya form itu nggak boleh ada yang kosong ceritanya gitu ya, harus terisi semua. Nah itu diisi, tolong tahun bulannya tahun sekarang itu juga salah tahun. Nah di sini diisi tadi ya, maaf Pak, atasin lagi dikit nih lagi tadi. Nah ini di enter aja ya, UN number tadi berapa, kelas berapa, packing grupnya berapa, jumlahnya berapa gitu ya. Tadi jumlah yang dekatnya sih kan 5 truk. Itu truk tangki kalau di sini ukuran berapa? Macam-macam. Kelipatan 8. 32 gitu juga ada. Yang gede-gedenya 32 paling gede ya. 32 ton, 32.000 liter. 45.000. Ada juga yang lebih gede lagi. Ada, Pak. Nah, jadi itu ditentukan aja si 5 truk itu berapa buat mengisi laporan ini nih. Yang dipindahkan kan sebenarnya si truknya. Cuma dari potensi dampaknya itu bisa sampai terkena kilang di depo ininya kan, ya. Dampaknya itu. Bisa ngisi itu kan tadi laporannya? Ya. Yang di ininya bisa tolong diisi semua. Nah, sarana penahan artinya tadi 5 truk tangki ukuran 32 ton atau 32.000 liter gitu ya. Atau berapa terserah, atau mau 8.000 itu dipindahkan ke arah sana. Ya, sarana bahan penahan ya udah tangki baja gitu kan pasti ya kalau di sini kan, apakah baja karbon atau apa nggak tahu tuh, itu bisa lebih detail lagi ya. Jenis kegagalannya nggak ada, ini nggak ada karena apa, semua hanya memang kalau nggak dipindahkan bisa terkena kebakaran dan bisa sampai nanti ke kilang gitu ya, ceritanya kan gitu. Nah itu diisi aja di bawah-bawahnya ya, di enter, nah baru di sini tolong dicontreng-contreng aja atau dibulutin merah gitu ya ininya nih. Jadi sebenarnya ini ya, laporan ini yang kita buat itu sebenarnya, yang utamanya laporan, terus sama rekomendasi isolasi dan evakuasi ya, intinya itu.
Sama tadi dampak perkiraannya. Kalau itu sampai nggak dipindahkan ya 5 tangki itu, kalau 5 tangki itu kena, bisa si kilang itu kena tadi kilangnya gitu kan. Bisa menjadi mutlak harus dipindahkan dan mutlak di stop. Oke, kalau itu jalan di stop, dialihkannya kemana? Untuk anginnya kan ke arah tenggara Pak, jadi sebaiknya itu ke arah berlawanan dari arah. Oke, jalan-jalannya kebayang di situ? Ke jalan apa aja? Udah pernah ke sana? Belum, Pak. Udah, kita kan udah pernah. Ke arah SMK Negeri 2. Oke, dialihkannya gitu ya. Oke, kalau ini yang udah nanti diisi tadi laporannya, silakan kelompok 1 bertanya, berkomentar mengenai kasus ketiga ini, skenario 3. Kelompok 3 bersiap-siap. Ayo kelompok 1. Ayo bertanya aja, komentar. Tanya sepatunya beli di mana gitu. Sepatunya keren gitu. Atau dikomentarin, bisa ikut menambahkan, oh di stoknya di sini gitu. Ada yang aman pindah kemana? Silakan. Kelompok 1 silakan. Itu tadi makanya kalau setiap kelompok membuat 6-6-nya ada yang satu juru bicaranya gitu ya, ada yang jagoan ininya. Udah ikut membahas kasus ini. Kelompok 3 silakan. Ada pertanyaan? Skenario 3. Mengevakuasi ke arah melakukan mengisolasi. Pak, skenario nomor 3, pertanyaan saya singkat aja. Potensi ledakannya gimana Pak, dengan kondisi yang di skenario 3? Ini kan karena bahan berbahayanya BBM kan bisa memicu terjadinya itu ada ledakan. Silakan dijawab. Kelompok 2 itu apa tadi itu potensinya? Dari 1261 itu apa? Ini sebenarnya lebih metanol ya bahan ini ya. Metan gitu ya, metan lebih seluasan dari kebakaran bisa menjadi ini dari terjadi banyak tadi yang dan ya kalau kebakaran. Minta izin menjawab Pak. Jadi saat kebakarannya itu terjadi itu pada risikonya itu ada radius 50 meter atau 150 kaki ke segala arah. Tapi karena pada saat kejadian angin berhembus ke tenggara menyebabkan radius risikonya menjadi luas ke arah tenggara, yaitu 300 meter atau 1000 kaki. 100 meter melotong dan kebakaran gitu ya. Angka seperti pada gambar Pak, itu radius risiko kebakaran pada arah angin ke arah atas yaitu 1000 feet atau 1000 kaki, sekitar di atas 300 meter. Nah, yang jalan-jalan dari dulu Pak. Jadi kalau nggak dipindahkan gitu, tidak cepat dipadamkan, berisiko tinggi. Oke, kayaknya sudah. Kelompok 1, ya silakan. Sebenarnya mitigasinya gimana?
Mohon izin Pak, izin bertanya untuk ke kelompok 2 dari kami kelompok 1 mengenai skenario keempat. Untuk skenario 4 belum skenario 4. Maaf. Untuk skenario 3 maaf. Untuk skenario 3, nah kan di sini terjadi kebakaran pada 5 truk tangki ya. Nah, di sini juga kan ada beberapa kendaraan yang masih tersimpan di terminal di terminal ini itu apa Pertamina ini. Nah, kan evakuasi itu termasuk orang ataupun kendaraan. Nah, sistem evakuasi bagi kendaraan paling yang saya tanyakan bagaimana, apakah kendaraan bersama orang itu berbarengan ataupun seperti apa untuk mencegah terjadinya kebakaran kendaraan yang lainnya. Terima kasih. Jadi seperti izin menjawab saudara Hamdan, pada kasus tersebut untuk truknya sendiri memang belum terbakar. Jadi yang terbakar hanya pada bagian parkiran. Maka secepat mungkin untuk dapat mengevakuasi orang-orang yang ada di sekitar kejadian tersebut. Apabila nanti memungkinkan untuk mengevakuasi kendaraan-kendaraan yang ada di dalamnya, maka nanti mengikuti dengan menggunakan prosedur-prosedur seperti tetap mengevakuasi dengan memperhatikan keamanan pada evakuator tersebut. Jadi jangan sampai kita menyelamatkan harta tapi mengorbankan nyawa seperti itu. Dan untuk di ERG sendiri, di situ tertera bahwa apabila apinya besar, maka anjurannya untuk menjauh diri dari area tempat kebakaran tersebut dan biarkan api membakar seperti itu. Apabila tidak dimungkinkan untuk meredam kebakaran tersebut. Apakah sudah jelas? Ya, teorinya seperti itu ya. Jadi pada kenyataannya sih, kalau didiamkan malah hubungannya satu kota kebakar ya, terpaksa dan jadi pahlawan kan gitu ya. Jadi tetap dipindahkan semua si truk-truknya dulu dikeluarin. Tapi orang-orang menikmatin aman, tinggal dijago aja lawan satu ya. Ada kayak gitu deh ya. Itu yang ada pertimbangan truk tangki juga nabrak di depannya semua. Daripada dia banting, tempuri, korbannya lebih banyak, mendingan yang di depannya dia tabrak aja. Ada pertimbangan seperti itu juga ada gitu. Nah, jadi tentunya ada SOP-nya tadi yang sudah dikatakan tadi, sesuai SOP-nya seperti apa. Kalau ini tadi masih di parkiran, masih aman, tentunya dia evakuasi dulu semuanya gitu ya. Tapi orang yang utamakan. Ya. Oke, silakan. Iya nih. Skenario 3 udah aman semua? Aman ya. Oke, skenario 4. Nah, ini ada dua jenis. Ya, silakan. Skenario 4, pada pukul 20.02 pada Terminal Batu Layang terjadi kepanikan penumpang karena ledakan laptop. Penumpang yang duduk di belakangnya menginjak dus berisi botol plastik dan menumpahkan arak putih atau kaktiu yang dibawanya sebanyak 4,5 liter. Nah,
pada skenario 4 ini terdapat 2 peristiwa dalam satu tempat, yaitu yang pertama ledakan laptop yang mempunyai PSN lithium batteries dengan UN number 3090 dan grid number 138, di mana memiliki potensi bahaya menghasilkan gas mudah terbakar saat bersentuhan dengan air. Kemudian dapat menciptakan bahaya kebakaran dan ledakan. Untuk di kasus ini baterai sudah meledak, dan kemudian kebakarannya dapat menghasilkan uap yang beracun, dapat mengakibatkan cedera hingga kematian. Kemudian pada waktu bersamaan terdapat juga tumpahan alkohol di mana memiliki PSN beverage alcohol yang mempunyai UN number 3065 dengan grid number 127 yang memiliki potensi bahaya sangat mudah terbakar. Kemudian lempasan ke saluran pembuangan dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau ledakan. Nah, pada peristiwa di sini untuk tumpahan alkohol sendiri juga berada pada posisi bagian belakang kendaraan, sehingga dapat berpotensi untuk bercampur ke saluran pembuangan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Kemudian uap dari alkohol tersebut juga dapat menyebabkan pusing maupun sesak napas. Jadi kedua peristiwa di sini sama-sama dapat berpotensi untuk menimbulkan kebakaran. Namun apabila belum terjadi kebakaran, masih dapat ditanggulangi dengan mengisolasi area tumpahan minimal 50 meter ke segala arah, terutama untuk tumpahan alkohol sendiri. Kemudian dengan menggunakan peralatan tambahan seperti masker, alat bantu pernapasan mandiri atau SCBA. Namun apabila pada peristiwa ini timbul percikan api, jangan sampai memadamkan dengan menggunakan air, karena lithium baterai sendiri mudah terbakar ketika bersentuhan dengan air. Padamkan api dengan menggunakan bahan kimia kering, abu soda, jeruk nipis maupun pasir. Akan tetapi ketika apinya semakin membesar dan sulit untuk diantisipasi, segeralah menjauh dari lokasi dan biarkan api membakar kendaraan tersebut. Sekian. Izin Pak, izin untuk di sini kan barang berbahayanya tidak pada saat pengangkutan barang berbahaya. Berarti diperlukan tidak laporan pengangkutan barang berbahaya. Oh, nggak perlu. Itu barang berbahaya. Dua-duanya kan ada UN numbernya dua-duanya. Oh. Barang berbahaya dua-duanya. Kami kira laporan pengangkutan barang berbahaya itu ketika hanya saat distribusi barang berbahaya itu. Enggak, gitu. Tadi kalau alkohol kan ada kuantitinya, tapi di sini kan laporan kecelakaan. Kalau kecelakaan dilaporkan semua, sekecil apapun dilaporkan. Barang bahaya ketinggalan. Ya, laporannya gimana tadi? Itu di Batu Layang ada foam, ada SCBA kan di sana? Ada SCBA nggak? Pernapasan itu tadi? Kalau harusnya ada ya? Harusnya ada. Harusnya ada. Laporannya di laptop itu Pak. Oh iya, pasang aja ke laptop situ kabelnya. Sedang update Pak. Hah? Sedang update. Oh gitu. Nah jadi tadi laporannya ada dua bahan harusnya ya. Yang tadi UN number itu ada terlibat dua packing group. Kan ada tadi kan kabel yang tolong dikatasin tadi. Tapi yang
Terus atasin lagi. Ini atasin lagi. Terus Siap. Nah, di sini nih ya, ini di antar nih kan ada dua artinya kan, ya 1261 sama apa? 309. Nah, ada dua, ininya berapa? Semen lithium berapa tadi? 30. Nah, itu ada dua. Nah, jadi daftarnya gitu kan ya. Itu artinya baterai lithium zaman dulu ya, kayak gitu tuh, dan itu bisa meledak sendiri, memang bisa kebohongan, nggak usah diituin. Makanya ditarik dari peredaran semua. Ada Mac sama Dell, itu komputernya tuh dulu ditarik, bisa tiba-tiba meledak. Kalau kejemur aja kepanasan gitu. SCBA Oke. nggak ada Pak, di Batu Layang. SCBA nggak ada. SCBA itu kan yang nggak ada di sana Batu Layang. Nggak. Mungkin nggak ada Pak. Hah? SCBA yang buat. Yang pakai oksigen pernapasan tadi disebutkan self apparatus breathing. Iya. Kalau di terminal kan jarang ya punya. Nah iya, apalagi Batu Layang kan ya, terminalnya kecil kan ya, Iya. apa sepi gitu kan? Ya, udah pernah ke sana? Belum Pak, tapi Di googling bisa dilihat. Terminal hampir mati karena ini Batu Layang ya, jadi pasti sarana prasarananya nggak ada, SCBA, baju APD, tahan api nggak ada. Tapi kalau itu didiamkan, apakah itu kan terminal ya? Apakah mungkin rame pasti kan? ya Pak. Kalau didiemin juga, masa didiemin kebakar juga gitu ya? Harus dipadamin. Jadi ya mungkin pakai kalau CO2 apar CO2 aja pasti ada kan? Ada. Yang foam aja pasti ada gitu. Cuman nggak boleh pakai air. Nah khawatirnya orang-orang di sana banyak yang nggak tahu kan? Kalau disiram pakai air malah lebih fatal. Itu yang harus di ini kan? Karena dari kasusnya nggak boleh gitu ya. Ramai masih boleh ya. Ini bisa dilihat semuanya jadi. Speed. Gitu. Jadi udah ambil ini. Nah, isinya tuh udah kayak gitu tuh terminal kan. Udah ya. Tuh. Apa ya? Iya. Museum kan ada aturannya. Tuh kayak gitu terminalnya. Udah. Oke, silakan kelompok 1 ada pertanyaan, ada komentar. Kelompok 3 ini. Silakan Pak, ini artinya memang di terminal yang kurang ini Pak, kurang lengkap sarana prasarananya. Kasusnya kebakaran seperti apa? Udah sepi di sini. Kalau dibaca di googling preman semua isinya ya. Gitu. Jadi pasti SCBA, APD, tahan api segala macam nggak ada gitu ya. Tapi mestinya di busnya sendiri kan ada apartnya kan ya, mestinya. Tapi nggak tahu boleh extra atau belum gitu kan. Mestinya kalau kebakaran gitu aja sih pakai apar di dalam bus aja bisa. Cuman yang nggak ada SCBA pasti sesak aja asapnya gitu ya. Kalau ini Ya, silakan. terminal ini memang nggak ada. Jadi kalau seandainya sudah ada kebakaran karena minimnya sarana prasarana, apa namanya, tidak responnya lambat ya, jadi problem pikiran ya. Karena Iya. Karena kalau ramai, kalau apa itu kan mesti kan. Kalau terminal ini sebenarnya terminal ramai mestinya dulunya ya ditinggal karena banyak preman, banyak apa dan fasilitas kurang. Itu bisa bahaya nih. Terminal lain ini mestinya dulunya sih ramai, jadi tinggal kayak gini sekarang ya. Mestinya. ini juga untuk instalasi ukurannya juga kurang bagus. Apar juga susah dicari di sini. Kayaknya. Ini dalam besi sendiri paling ya apa dalam besi itu ya? Bis juga bisnya ini bis 34 yang lama. Bis 34 lama udah bisa expired tuh Pak. Oh gitu ya. Paling nggak punya apa juga ya. Nggak punya apa. Jadi yang paling mudah sih harus menggunakan damkar sama.
Kalau seperti lebih punya nomor teleponnya hubungin. Oke. Yuk, mau hubungi damkar terdekat dari sini apa? Damkar dekat Batu Layar. Kemana? Damkar Pontianak terdekat Batu Layar. Ya Pontianak. Nomor satu ada pemerintahan kasus ini. Nanti laporannya ditunggu ya, disuruh laporannya. Terus tadi kalau yang dievakuasi, diisolasi, perlu kemana aja? Kalau Batu Layar berapa meter? Nggak perlu ya kayaknya, nggak terlalu besar ya. Iya Pak. Terus kalau cuma satu bus kebakaran bisa diemin aja terus gitu deh kalau nggak ada. Tapi kalau penuh ini karena kosong aja terminalnya. Oke baik, untuk kasus 4 silakan. Ada komentar, ada pertanyaan? Cukup? Pas? Pas? Oke, kita kasih applause buat kelompok 12-16. Gimana kelompok 3 mau diteruskan? Iya. Lanjut? Hah? Ada Pak. Aja. Oke. Kalau diteruskan ya terus. Kita selesaikan. Nanti langsung makan siang, langsung kita tutup aja kalau gitu. Ya, selesai. Ya. Biar saya tadi lagi pada sibuk, saya lihat tuh banyak pada sibuk semua gitu. Oke baik, silakan kelompok 3. Kabarnya kapan kali sampai juga ke sini? Oke, Nyampe. Bisa tolong. Nah. Laporannya tadi ya, kelompok 2 ya, laporan. Kayak ada yang nahan. Ya Mas Dede. Bahaya. Kemarin isolasi dia. Ya. Ya. Kirim ke apa saya? Polisi. Panitia. Oh iya, oke. Nanti bisa ke ini juga, ya. Ke saya. Hah? Oh, langsung ini. Oh, oke. Siap. Ya, biar. Selamat siang, mohon izin Bapak Instruktur. Saya perkenalkan, nama saya Eko Sekiano, kami dari kelompok 3 pada ujian sesi latihan TOT antara bermain terus pada siang hari ini kami memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 3 terhadap skenario 5 dan 6 pada soal ujian. Kami kelompok 3 izin perkenalkan diri, saya sendiri Eko Sekiano. Nanti ada Pak Aditya rekan saya, ada Pak Dali, ada Pak Abraham, ada Pak Bayu, ada Bu Titik, dan satu lagi Pak Febri. Nah, kami ada 6 orang. Kami sudah coba diskusikan atas tanggapan dari skenario dari soal yang diberikan. Ya, skenario yang pertama itu yang kami tangkap dari soal itu adalah pada pukul 2.20 waktu Indonesia Barat di Pelabuhan Badan Pontianak, sedikit mohon koreksi kalau kami salah. Maksud kami ini pada Badan Pontianak berarti pelayaran penyeberangan dari Badan menuju pelabuhan di seberangnya atau Kota Pontianak. Nah, Kalimantan Barat menerima SMS ancaman 2 bom koper rakitan atau improvised explosive device atau EID pada salah satu kapal feri yang akan baru berangkat. Nah, tindakan tanggap darurat apa yang akan dilakukan? Oke, nah setelah kami terima ini, kami dari tim tanggap darurat kelompok 3
kami. Ya, yang pertama kami coba identifikasi laporannya dulu. Ya, laporannya itu adalah alamat itu adalah Pelabuhan Bardan. Nama kontak verifikatornya itu adalah di sini Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Nah, kenapa Kepala Dinas? Karena secara administratif pengelola Pelabuhan Bardan dan Siantar itu adalah di bawah Dinas Bidang ASDP Dinas Perhubungan Kota Pontianak, sehingga yang verifikasi laporan kami nanti yang otoritasnya adalah pelabuhan, kepala pelabuhannya dan Dinas Perhubungan Kotanya, kepala dinasnya. Untuk identitas kendaraannya adalah kapal feri, ada dua biasanya di Siantar Bardan itu, kapal yang beroperasi, ya mungkin kapal satu atau duanya. Kemudian tanggal lokasi kejadian ini kami anggap per hari ini ya, hari ini tadi dini hari jam hari Selasa tanggal 22 November. Untuk areanya itu adalah lokasi bongkar muat atau transshipment, khususnya bongkar muat kendaraan, karena ini jenis kapal adalah kapal ro-ro. Kemudian untuk topografi ini adalah jembatan, kami anggap sebagai jembatan bergerak, bukan jembatan jalan ya, karena di pada form laporan tidak tersedia pilihan lain, sementara kami pilih seperti itu. Kemudian kondisi cuaca kami anggap ini kondisi cuacanya standarnya dengan suhu kurang lebih 28 derajat Celcius. Deskripsi kejadiannya itu adalah karena ini sifatnya masih laporan ancaman, berarti kami identifikasi ini belum terjadi ledakan, masih sifatnya ancaman. Nah, masih berkembang dalam menit ke menit 220 setelah kami terima laporan. Kemudian itu adalah yang kami identifikasi ya, sementara kami sudah mendapatkan gambar foto dari lapangan, laporan dari kru yang di lapangan, ataupun ini fotonya itu kami identifikasi dengan jenis barang itu, kode barang itu UN 3380, kelasnya 41, grup packing grupnya 1, kemudian kurang lebih untuk sarana penahanannya itu CO2, sarana bahan penahanan itu dry chemical. Kemudian untuk kemasan itu adalah wadahnya wadah kecil, koper ya kategorinya, dan potensi bahayanya itu adalah ledakan. Nah, kemudian untuk penyebabnya itu masih dalam proses penyelidikan oleh pihak yang berwajib. Kemudian untuk cedera kemungkinannya itu adalah bisa jadi jika terjadi ledakan, kematian dan terluka. Jadi korban terluka dan korban meninggal kemungkinannya. Kemudian untuk resiko kerugian itu kami perkirakan di atas 850 karena di kapal tersebut mengangkut beberapa jenis kendaraan baik dari vehicle maupun truk ataupun bus maupun sepeda motor, dan juga resiko terhadap kerusakan dari kapalnya sendiri, sehingga ini potensi kerugiannya cukup besar. Kemudian untuk evakuasi juga dibutuhkan. Untuk jalur lalu lintas kami akan coba kendalikan, khususnya karena dari Bardan mau nyebrang ke Pontianak. Di Bardan itu di sebelah kirinya itu adalah terminal tipe C Bardan, itu juga dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Kota. Di karakteristik di sekitar terminal itu ada terminal kendaraan juga ramai masyarakat, baik yang kendaraan mau nyebrang ngantri dan juga kendaraan masyarakat yang pemilik ruko ataupun warung kopi di sekitar terminal Bardan. Jadi ini sebenarnya meskipun kondisinya dini hari, mungkin di radius kurang lebih 30 meter di sekitar situ masih banyak warung-warung yang buka, dan ruko-ruko yang di situ juga itu ditinggalin, ada penghuninya pastinya seperti itu, ada orang di setiap rumahnya. Untuk selanjutnya, nah tindakan tanggap darurat yang kami lakukan yaitu kami mengacu kepada ADR Group, itu mengacu kepada guide nomor 112, yaitu sesuai dengan jenisnya itu kami untuk explosive division. Nah, langkah-langkah kami ambil itu adalah pertama informasi, kami pelajari dulu potensial hazardnya itu adalah
jika koper tersebut ataupun bom tersebut meledak, kami coba perkirakan, bukan perkirakan, maksud kami kami mendapatkan informasi bahwa dampak potensi ledakan itu adalah berradius 1.600 meter kurang atau 1.600 meter atau kurang lebih 1,6 km. Nah, ataupun lebih karena kenapa kami katakan lebih? Karena ledakan terjadi di sekitar beberapa unit kendaraan yang menyebabkan bisa berkali-kali lipat dampaknya yang belum diperhitungkan berdasarkan ADR book, karena ada beberapa kendaraan, ada truk, ada bis yang di dalamnya juga tidak tahu isinya apa, tidak bisa kita perhitungkan karena kami belum mendapatkan informasi dari lapangan, foto-foto juga tidak ada. Kami coba mengkalkulasi bahkan dampaknya ini bisa lebih dari radius 1.600 karena tadi kami belum bisa perkirakan isinya apa. Kemudian maka kami lakukan langkah-langkah tindakan darurat itu. Yang pertama itu tadi ini identifikasi sudah. Kemudian kami coba koordinasi dahulu dengan tim tanggap darurat Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Nah, Kota Pontianak, kemudian Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, kemudian BPTD sebagai instansi teknis vertikal yang menyelenggarakan angkutan sungai dan penyeberangan. Kemudian karena ini sifatnya ancaman, kami ini ada hubungannya dengan tindak pidana, maka kami coba koordinasi dengan pihak yang berwajib, yaitu dengan tim gegana ataupun Jihandak Polda Kalimantan Barat. Kemudian yang keempat, kami koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Yang kelima, koordinasi dengan kepolisian sektor Siantan. Kemudian koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Pontianak. Kemudian kami koordinasi dengan RT RW ataupun camat setempat untuk bila mana kami jika dampak berlanjut, kami akan persiapkan untuk proses simulasi evakuasi. Kemudian pengumuman selanjutnya adalah pengumuman evakuasi menggunakan public noise. Biasanya di terminal tersebut ada public speaker yang dimiliki oleh pelabuhan. Kami akan coba akses bila mana ancaman tersebut sifatnya statis dan tidak dinamis. Petugas kami di lapangan bisa mengakses ini, maka kami akan coba berikan informasi kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kemudian kami selanjutnya kami susun mitigasi plan dan persiapan proses evakuasi masyarakat sekitar. Mengingat jarak penyeberangan antara Pelabuhan Barda dan Siantar itu kurang lebih menurut kami 500 meter. Sementara dampaknya tadi itu 1.600 belum dihitung jika terjadi perkalian dari ledakan. Jika terjadi ada unit-unit kendaraan ataupun bahan-bahan lainnya, maka risikonya bisa jadi berkali lipat dari pedoman yang sudah ada. Maka kami persiapkan evakuasi masyarakat sekitar, baik masyarakat yang di sisi darat ataupun kapal yang sedang melintas. Dini hari biasanya banyak ada beberapa kapal-kapal yang keluar kota, keluar antar kabupaten, kapal-kapal kelompok itu biasanya banyak melintas di sekitar jam-jam tersebut. Kemudian menjauhkan personel yang tidak berkepentingan. Nah, ini sebagaimana dalam pedoman ADR emergency response juga dianjurkan demikian. Kemudian pada kami juga mempersiapkan peralatan jika mana terjadi potensi ledakan, maka kami persiapkan petugas kami tim tanggap darurat, kami anjurkan untuk persiapkan alat bantu pernapasan mandiri SCBA berdekat positif untuk persiapan ketika petugas di lapangan. Dan kemudian untuk emergency call, kami sudah membentuk tim dari kelompok 3. Kami sudah pertama inventarisasi langsung kepada otoritas yang menangani. Kami sudah inventarisasi nomor-nomor yang bisa dihubungin. Kami coba melalui personal call bila mana emergency call respon tidak dapat, sementara kami hubungin. Nanti rekan-rekan kami akan menjelaskan masing-masing untuk ininya, dimulai dari Pak Gali, nanti komunikasi terhadap ini PT Indonesia Ferry.
Dijelasin tidak apa-apa. Koordinasinya tingkat koordinasi. Tidak apa ada dibaca. Oh iya. Nah, maksud kami di sini yang kami bangun adalah narasi, Pak. Jadi narasi komunikasi dari laporan, karena kan narasi itu pada ini karena kami yang terima laporan, maka kami bangun. Maksud kami di sini adalah narasi dari komunikasi terhadap pihak yang berhubungan. Nah, ini adalah PT Indonesia Ferry Badan Pontianak, gitu ya. Nah, informasi yang disampaikan adalah laporan ancaman kelanjutan mengetahui tanggap darurat, kemudian melaporkan kepada aparat hukum, ya, kepolisian. Nanti artinya di sini Pak Gali akan melaporkan dari tim kami sudah koordinasi kemana saja, sehingga yang bersangkutan mengetahui pergerakan kami, apa yang sudah kami lakukan, sehingga kesimpang siuran ataupun jalur komando koordinasi di lapangan tetap terjaga. Kurang lebih demikian, Pak. Untuk yang selanjutnya Pak Aditya mungkin bantu menjelaskan. Oh iya. Nah, ini hubungannya dengan Disupro Kalbar, Bapak. Ini kami juga bangun narasi. Maka yang pertama menurut kami yang kami laporkan tadi itu adalah kami coba cross check ke tadi. Yang pertama adalah Badan Pontianak. Ada petugas biasanya di situ berjaga 24 jam, petugas pelabuhan. Kemudian tadi selanjutnya Dinas Perhubungan Provinsi. Sebenarnya yang pertama tahu ini harusnya tadi petugas di lapangan, kemudian Dinas Kota, Pak. Menurut kami struktur laporannya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena otorisasi, Pak, di bawah wilayah administrasi Kota Pontianak. Nah, baru kita berjenjang ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, kemudian lalu berjenjang lagi ke BPDD, karena kewenangannya masing-masing sudah ada. Namun sifatnya dalam rangkaian prosedur mungkin kami berjenjang secara laporannya seperti itu, Pak. Kemudian untuk komunikasi dengan Disub Kota Pontianak, Pak Abraham, ya nanti itu oleh Pak Abraham, karena Pak Abraham ini secara personal sudah kenal dengan Kepala Dinas Perhubungan Kotanya. Nanti ini Pak Abraham yang ini karena sementara memang kendala dari laporan kami ini, kami belum memiliki nomor resmi, Pak. Biasanya kami person to person. Jadi sementara seperti ini dulu, belum bisa, mudah-mudahan ini ya belum bisa kami publish sebagai SOP resmi, ya. Mudah-mudahan jangan digunakan, masih banyak perbaikan. Ya takutnya nanti misalkan nanti Pak Gali belum tentu kenal dengan Pak Kadisnya, kalau Pak Bram sudah, Pak. Ya seperti itu. Mungkin kelemahannya, Pak. Sementara seperti ini yang kami lakukan. Kemudian Pak Bayu menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Karena minute to minute kami bagi tim kami 6 orang, kurang lebih 10 menit kami selesai komunikasi. Mudah-mudahan sudah tiba di lapangan, Pak. Karena kalau satu orang yang menelpon butuh waktu kurang lebih panjang. Kalau kami bagi semuanya, mudah-mudahan 10 menit kami bisa melakukan komunikasi, tim kami sudah di lapangan. Maksudnya stakeholder terkait sudah di lapangan semua, Pak. Nah, untuk camat sementara belum, Pak. Kami sedang ini yang kendala. Ini mungkin nanti kendala kami pada saat evakuasi warga berpotensi ini menjadi kendala, Pak. Karena sampai saat ini kami belum berhasil mendapatkan kontak dari RT. Mungkin potensi perjalanan kami dari tanggap bencana adalah pada proses evakuasi, Pak. Ini masih belum ada nol, laporannya masih nol. Kemudian berdasarkan hasil identifikasi potensi dampak kami, yaitu itu kemungkinannya seperti pada gambar, Pak. Nah, kami jelaskan ya ke depan sedikit. Ini kami ada beberapa area. Nah, ini kami jelaskan sedikit, Pak, bahwa area yang orange ini jika tidak terjadi ledakan, Pak. Nah, bila mana terjadi ledakan, maka radiusnya itu adalah yang warna merah. Nah, ini berdasarkan ADR, Pak. ADR Emergency Response Guides ya dari US. Ini belum dikali karena ledakan di kapal, ini belum dikali terhadap yang potensi meledak dari unit-unit yang ada di dalam, sehingga potensinya bisa lebih luas. Dan di sekitar sini kami informasikan ini ada pelabuhan Kota Pontianak, pelabuhan Tanjung Pura, Pak. Nah, di sini ada bisa jadi kami juga belum mengetahui jenis kapal apa yang sedang sandar di sini. Kalau ada kapal
jenis tanker yang sedang bongkar ke sini, maka potensi bahayanya pun bisa jadi ini lebih besar. Bisa jadi ini bencana nasional, Pak. Karena kalau melihat potensinya korban jiwanya besar, maka kami bisa tingkatkan koordinasi sampai kepada BNPT, Pak, Badan Penanggulangan Terorisme Nasional, karena tingkatnya sudah lebih luas, dan kami coba lakukan koordinasi kepada KNKT untuk lebih cepat penanganannya. Mungkin sampai di situ itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Yang selanjutnya itu adalah untuk wilayah isolasi. Di wilayah isolasi, kami isolasi tadi adalah berdasarkan pedoman itu kurang lebih dalam radius 500 meter. Ini tahapan isolasi tahap 1. Tahap 2 selanjutnya kami menunggu laporan dari petugas di lapangan seperti apa perkembangannya. Kami belum dapat informasi lebih lanjut terhadap tadi isi dari kapal itu sendiri. Kemudian kapal-kapal dan perahu ini untuk mencegah atau mengurangi potensi kerugian materi, Pak, karena di wilayah pelabuhan Bandar Nyebrang itu biasanya ada kapal-kapal perahu milik pemilik ojek ini ya, yang kapal-kapal kecil itu kami evakuasi juga untuk mengurangi kerugian materi ya, khususnya kerugian materi dari sisi materi. Kemudian untuk tanggap daruratnya kami mengacu kepada guide 112. Itu jenisnya adalah cargo fire. Kami coba identifikasi berdasarkan situ, mohon koreksi jika ada ini ya. Pertolongan kecelakaan pertama, first aid-nya kami sementara koordinasi dengan rumah sakit setempat. Makin itu yang kami lakukan. Di samping nanti ada petugas kami juga, tim kami dari tanggap darurat yang mungkin sudah memiliki sertifikat kematian untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, mungkin juga bisa. Kemudian tanggap darurat jika terjadi ledakan. Nah, jika terjadi ledakan, maka berdasarkan guide itu kami coba informasi adalah tidak memindahkan kargo atau kendaraan yang telah sedang terbakar. Artinya kami mitigasi adalah bagaimana kapal tersebut jika terjadi ledakan tetap mengarah ke posisi sandar, Pak, karena untuk menghindari jika kapal tetap berada di sungai akan ikut arus. Jadi kami coba tetap geser ke pelabuhan seberangnya, kemudian baru dilakukan proses lebih lanjut. Jika tidak, mungkin tim dari Gegana turun, tim perahu karet dan lain-lain juga mungkin lebih luas lagi. Ada tim dari kawan-kawan dari Lantamal ya, bisa juga turunkan. Kemudian untuk mitigasi penanganannya jika terjadi ledakan itu kami juga coba hubungin yang belum tadi, Pak. Kami ini adalah KPLB, Pak. Biasanya di KPLB dia punya takbut untuk memadam. Sekarang di semua pelabuhan internasional sudah tersedia takbut. Nanti jika terjadi ledakan, maka kapal takbutnya yang dari air langsung menyemprot ke kapal ferry SDB-nya, Pak. Sementara tim damkarnya, damkar yang sudah kami simulasikan coba bersiaga di pintu gerbangnya, antisipasi jika terjadi semburan api yang sampai kepada warung-warung di sekitar. Kurang lebih demikian. Jika tidak tersedia air untuk di wilayah ini, mungkin alternatif yang kedua CO2 atau dry chemical yang digunakan bahannya untuk penanganannya, tapi ini memang cukup sukar. Sementara alternatif yang kami simulasikan adalah menggunakan air. Kemudian jika memungkinkan kami akan memfasilitasi dengan master team ataupun monitor nozzle untuk mengatur semburan api sesuai dengan arah angin seperti apa, sesuai dengan karakter api dari ledakan tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya kondisi gawat darurat yang ke-6. Iya, Bapak, siap. Iya. Baik, ini keren banget ya, udah sesuai ininya juga ya. 112. Terus kemudian berkaitan dengan teknologi, dan yang utama memang ini adalah komunikasi di saat darurat, ini masalahnya ya. Dan oke, semua udah terjawab komunikasinya, koordinasinya. Nah, tapi justru malah yang jadi aneh di awal sekali ya. Di awal itu mestinya kalau ya lagi di atas lagi ada yang nanti yang ada public announce. Biasanya kasus terorisme itu malah supaya jangan menimbulkan kepanikan nggak pernah di public announce ya.
silent operation semua berat gitu. Dan kalau di public announce kita belum tahu kan bomnya apa hanya cuma di situ gitu kan. Ternyata itu bom pancingan atau apa gitu ya. Tadi ada yang public announce nomor berapa? Nomor Iya, ada JIT Pak, nomor 8. Nah iya, Ya. gitu. Sebaiknya nggak usah dimasukkan gitu karena nggak biasa kalau udah urusan ini silent operation gitu ya. Secret mission. Dan ini nanti membuat kepanikan. Nah terus tadi kan pertanyaannya apakah dibiarkan berlayar atau ditahan? Tapi ditahan tadi tetap ya. Nggak boleh berlayar. Ini kan baru mau berangkat kan ya. Gitu ya. Oke, semua sudah terjawab, izinnya juga sudah apa. Nah cuma tadi UN number silakan bisa debatable ya. Ada yang nanti kelas 1 termasuk bom rakitan atau apa juga tuh. Tapi nggak apa-apa. Ini kan memang asumsinya tadi ini masuk yang kelas 4 tadi ya. Masuk yang apa padatan yang bisa mudah meledak juga gitu. Silakan itu terserah ininya gitu ya. Dan yang tadi bagusnya juga bahwa ini kan nggak menghitung kalau di atas roro-nya ada kapal tangki gitu, ada mobil tangki gitu kan, masih belum terhitung kan. Ini kan udah dianggap sampai 1, kalau kita yang kemarin jarak evakuasinya kalau bom koper itu 500 meter, kalau ada 2 mungkin hanya 1000 meter, hanya 1 kilo. Kalau ini kan udah sampai 1,6 kilo gitu ya jadinya. Oke, semuanya keren, kecuali tadi ini ya. Baik, silahkan komentar kelompok 1, kelompok 2. Komentar atau bertanya? Silakan. Sudah komprehensif. Tapi memang keren tadi Bang Idulnya, saya baru lihat ada yang sampai detail. Memang ini kita komunikasi di saat darurat, tapi ini bisa sampai detail, gitu keren. Ya. Semua stakeholder harus kita libatkan karena ini berhubungan dengan safety. Oke, kelompok 2, silakan. Oke, nah ini udah ini ya. Jadi nggak ada komentar. Ada dari yang lain mau menambahkan kali ini? Ya, mau nambahkan. Silakan dari ini. Sudah mewakili Pak. Udah. Oke, silakan masuk ke kasus nomor 6. Ini kayaknya pada ini apa pada lapar atau pada gimana nih? Silakan. Terus selanjutnya skenario 6 itu pada pukul 17.20 WIB di Jalan Gajah Mada depan Hotel Ascot Pontianak, Kalimantan Barat terjadi kecelakaan 2 truk tangki mengangkut barang berbahaya sebagaimana terlihat pada foto kiriman di WhatsApp. Kemudian informasi lainnya itu adalah pengemudi dari kendaraan tersebut pingsan. Maka tindakan tangkap darurat yang kami lakukan itu adalah pertama itu kami adalah untuk ini informasi laporan, maksud kami laporan ya. Laporannya itu kami pertama itu adalah ada 2 truk tangki barang berbahaya berwarna hijau dengan ISO tank 8.000 ulangin dengan volume 15.000 liter. Itu yang kami peroleh dari lapangan. Kemudian untuk lokasi tanggal 22 November ulangin ini 22 November 22 17 ulangin 720. Untuk lokasi adalah jalan terbuka, Jalan Gajah Mada, Hotel Jalan Gajah Mada, depan di Jalan Gajah Mada dekat Hotel Ascot Pontianak. Untuk topografi ini adalah persimpangan yang persimpangan masuk ke jalan arah Hotel Ascot. Untuk kondisi cuaca ini suhu 30 derajat. Deskripsi kejadian ini truk terguling. Ya. Kemudian untuk untuk ini nanti mohon maaf ya kalau diisi ini ya di enter tadi UN numbernya ada 2 kan ya? Iya. Kelasnya ada 2, packing groupnya ada, itu dilihat di ADR ini. Iya. Iya. Itu tangki ya, apa packaging. Iya. Ininya untuk ininya adalah tangki kontainer. Untuk kejadiannya itu adalah kegagalan struktur dan potensi ledakan.
Kemudian penyebab terjadinya adalah kesalahan sementara, kami dapat laporkan adalah kesalahan teknis. Kemudian potensinya adalah kematian dan terluka. Untuk ini kerugiannya adalah kami kalkulasi sementara 2 truk itu kurang lebih 850 juta, di atas 800 juta rupiah. Kemudian evakuasi, diperlukan evakuasi dan penutupan jalur. Untuk ininya tangkap daruratnya itu yang pertama kami lakukan adalah emergency call dulu. Nah, emergency call ini di sini kami sudah susun skenario untuk emergency call-nya. Itu yang pertama adalah Pak Abraham menghubungi Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan Pak Aditya, karena di jalan tersebut itu kami belum bisa identifikasi itu apakah ruas jalan kota, apakah itu masuk dalam ruas nasional. Maka kami coba susun hierarki komunikasinya. Itu kami hubungi yang pertama adalah wilayah otoritas Dinas Perhubungan Kota Pontianak, ya. Untuk selanjutnya kami masuk kepada Polsek Pontianak Selatan. Untuk Kamtipmasnya kami selanjutnya menghubungi Polsek Pontianak Selatan, kemudian Polrestabes Pontianak, kemudian ini juga ada hubungannya nanti mungkin kepada Polisi Militer Pontianak dan kepada BPTD Provinsi Kalimantan Barat, dan juga menghubungi untuk penanganan mitigasi ataupun untuk health responnya kepada kami menghubungi puskesmas dan rumah sakit terdekat. Dan untuk potensi evakuasi kami coba komunikasikan kepada RT RW wilayah benua Melayu Darat Pontianak. Nah, untuk sementara kami belum dapatkan laporan dari RT RW benua Melayu Darat. Sementara tim kami yang bertugas adalah Bu Titi. Sampai dengan saat ini kami mendapatkan laporan dari beliau. Maka yang selanjutnya, informasi yang selanjutnya adalah berdasarkan hasil identifikasi potensi dampak. Ini pertama ada 2 skenario. Yang pertama itu adalah tanpa ledakan. Tanpa ledakan itu maka kami berdasarkan IRG, maka kami melakukan isolasi sejauh kurang lebih 150 feet sampai dengan 1000 feet dengan arah angin itu dari barat daya ke timur, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan ini, nah dengan lokasi ataupun wilayah isolasi yang kemudian seperti pada layar, ya, ruas jalan Gajah Mada itu ada beberapa, itu wilayah yang cukup padat penduduk, ada beberapa ruko-ruko, ya, ada juga Alfamart, dan juga jalan beberapa juga biasanya pada jam segitu ada beberapa warung yang masih buka, dan ini biasanya kondisi masyarakat dalam kondisi masih tertidur pulas, sehingga ini kita melakukan operasi yang silent sebisa mungkin tidak mengganggu dari kondisi masyarakat yang sedang istirahat. Kemudian hasil ini kami identifikasi potensi jika terjadi ledakan, maka kemungkinan yang muncul itu adalah dampaknya lebih luas. Itu seperti dampaknya kurang lebih ulangin 1000 tadi, yang jika tidak terjadi ledakan 150 feet, sementara jika terjadi ledakan maka luasnya menjadi 1000 feet. Nah, dampaknya seperti pada peta, salah satunya sampai kepada ruas jalan Kapuas yang seperti kita lihat pada layar, dan itu populasi penduduknya cukup banyak, cukup padat. Jadi ini bisa menjadi potensi kerugian, bisa kerugian nyawa ataupun kerugian materi cukup besar. Kemudian yang selanjutnya lah kami coba identifikasi potensi bahayanya mengacu kepada IRG guide nomor 129 flammable liquids, water, measurable, noxious. Maka potensial hazardnya itu yang kami dapat informasinya adalah bahwa cairan tersebut kemungkinan meledak karena adanya kontaminasi ataupun dengan udara sekitar. Nah, kami juga belum bisa sedang mempelajari apakah cairan yang tumpah ini karena malam itu suhunya, ulangin tadi suhunya itu cukup dingin daripada siang hari. Kami belum sedang mempelajari bagaimana kondisi dari
flammable liquid ini bereaksi terhadap udara pada malam hari. Nah, maka untuk yang sementara kami siapkan tim di lapangan komunikasi, kami estimasi waktu di tim kami setengah jam sudah komunikasi dengan beberapa instansi terkait. Kemudian selanjutnya kami coba cek kemungkinan potensial bahayanya itu adalah si tangki bisa meledak ketika terjadi panas yang berlebih, ataupun artinya kami coba mencegah sehingga tidak terjadi panas yang berlebih menyebabkan ledakan, berpotensi meledak. Kemudian juga bahwa karakter dari si liquid ini dia mengalir di dalam air, artinya dia dapat menyatu, dia memiliki karakter yang cair sama-sama. Jika maka kami harus coba identifikasi bagaimana penanganannya, karena jika ada masuk kepada, karena di sekitar jalan tersebut, di sekitar depan aspal itu ada parit, maka ini bisa jadi jika cairan jatuh ke air, ke parit tersebut, ini bisa dampaknya bisa lebih jauh jika penanganan kami lebih lama. Maka di samping tadi yang pertama kami lakukan itu mungkin adalah penanganan si pengemudi dulu yang pingsan, jadi kami evakuasi dulu, baru dampak dari limbahnya. Nah, yang baru kami cepat juga tangani, mengingat karakter dari ini dia punya potensi cukup signifikan. Kemudian untuk tanggap darurat itu pun emergency responnya untuk di tahap awal api masih kecil, kami coba dengan dry chemical, CO2, water spray or alcohol resistant foam. Nah, untuk CO2 ini tentunya tidak kami dapatkan dari dinas pemadam kebakaran. Ini mungkin kami coba cari ke beberapa, tentunya petugas kami siapkan di beberapa, kami kumpulkan dulu di beberapa tabung-tabung amar yang jenis CO2 yang ada di kantor kami, karena biasanya di damkar juga cukup jenis ini tidak tersedia, yang tersedia hanya jenis water, tapi juga water spray juga bisa, tapi kami coba prioritas dengan dry chemical dulu yang jenis CO2. Kemudian selanjutnya adalah untuk public safety-nya, itu kami coba akan menjaga dari isolasi wilayah tersebut dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Maka kami untuk ininya, kami evakuasi sebenarnya adalah isolasi tempat di area sekitar 150 meter yang pertama. Kami coba isolasi dulu, kami di lapangan, kalau bisa kami pasang kalau yang biasa untuk crime itu adalah police light, ini kami pasang danger light atau perimeter light. Kami pasang khususnya pada ruas jalan yang dilalui lalu lintas pada malam hari, biasanya itu banyak warung kopi dan sepeda motor. Ini kami tutup dulu di perimeter, pasang perimeter, kemudian menjauhkan segala pihak yang tidak berkepentingan. Mungkin warung-warung kopi sekitar itu langsung segera ditutup, kami informasi untuk segera ditutup, dan pengunjungnya juga semua langsung diisolasi. Kemudian stop arus lalu lintas di Jalan Gajah Mada dari segala arah. Nah, tentunya ini kami koordinasi dengan Dinas Perhubungan, pihak yang berwenang, Dinas Perhubungan dan Polsek sekitar ataupun Polres Tabes, Satuan Lalu Lintas yang sedang piket, ya, dengan kawan-kawan yang sedang piket untuk langsung diisolasi arus lalu lintasnya. Kemudian kami susun mitigasi pengalihan arus lalu lintas dan dari menuju Jalan Gajah Mada selama masa evakuasi. Kami siapkan skenario pengalihan arus lalu lintas jika mungkin penanganannya ini bisa lebih dari jam 6 pagi, karena biasanya di Jalan Gajah Mada itu jam 5 subuh sudah mulai ramai. Kami punya waktu kurang lebih 3 jam dari pukul 20 untuk mengevakuasi. Jika tidak memungkinkan karena minimnya sarana prasarana, kami akan secara totali close Jalan Gajah Mada, baik dari simpang 4 Pasar Flamboyan sampai dengan simpang selanjutnya kami akan close, dan juga di area sekitar Gajah Mada oleh aspal juga akses menuju Jalan Gajah Mada kami akan close, menempatkan petugas-petugas di lapangan, ya. Kemudian dan selanjutnya untuk penanganan dari flammable liquidnya sendiri itu adalah menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Tadi adalah isolasi cairannya,
tugas kami bekali dengan baju hamcat dulu yang pertama untuk terjadinya kontaminasi dan bahaya bagi petugas kami di lapangan. Nah, maka instrumen yang kami gunakan adalah menggunakan busa penekan uap untuk mengurangi uap dari flammable liquid. Nah, ini juga kami coba cek kesiapan dari kawan-kawan dinas perhubungan apakah mereka punya tidak, maka jika tidak ini tentunya butuh waktu lagi untuk kami impor ataupun menghadirkan kebutuhan peralatan ini. Maka yang dampak kemungkinan itu adalah penutupan ruas jalan yang lebih lama. Kemungkinan kerugiannya adalah waktu dan aktivitas ekonomi bisnis di ruas jalan tersebut itu bisa lumpuh. Mulai demikian Bapak yang dapat kami sampaikan, mohon masukan dan arahan. Silakan, ada pertanyaan? Masalah. Makan siang ya. Yang tadi kira di sini perlu evakuasi nggak di Hotel Aston? Kalau kecelakaan di depan pintu sini? Ya, tadi radiusnya pertama 100 meter Pak untuk tahap awal, 500 meter ke sini mungkin sudah bisa dievakuasi Pak, karena lokasinya cepat. Terus untuk mitigasi ke depan, Untuk kira-kira apa? ya, mitigasi ke depan kami sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Jika dampaknya lebih luas, peralatan belum tersedia, maka itu lanjutnya bisa memperlebar area evakuasi Pak, isolasi. Nggak, maksudnya kalau buat aturan, ada nggak aturan yang melarang barang berbahaya lewat jalan sini? Ada aturannya nggak? Atau masih belum ada? Jangan-jangan. Ya, ini kami sedang ini Pak mengumpulkan dari kawan koordinasi Departemen Dishub seperti apa kondisi status ruas jalannya, nanti akan dirapatkan lebih lanjut Pak dengan kawan-kawan Dishub. Jadi biasanya memang nggak boleh masuk kota ya. Kalau masuk ke Gajah Mada kan parah ya kalau kejadiannya kayak gitu ya. Ya, biasanya pun Pak kalau boleh masuk kendaraannya pakai yang kecil. Iya, Iya. belum kecil dan biasanya juga menghindar. Kalau ini kan jalan benar-benar jalan ramai ya. Oke, terus tadi yang Ferry mungkin nggak ada X-ray suatu saat nanti, apakah perlu nggak kayak gitu? Perlu Pak. Mencegah ada Perlu ya? Perlu Pak. Memang ya. Walaupun mungkin nanti kapan-kapan dan mungkin sangat Mahal sekali bisa. Ada stasi jangka panjang Pak. tapi memang diperlukan ya kalau zaman teroris itu kan ya. Oke, baik, kelompok 1 silakan, ada pertanyaan, komentar? Ya, kelompok 2. Oke, tadi udah berdasarkan terakhir berarti kita harus evakuasi kayaknya. Evakuasi di bawah kayaknya. Baiklah kalau gitu ya. Kita beri aplaus kelompok 2. Baik, terima kasih banyak ya buat kelas. Ini hebat, udah hari ke-9 dan masih bersemangat ya. Segala kesibukan ini menurut saya hebat, staminanya sangat dahsyat ya. Jadi saya sangat berterima kasih dan alhamdulillah, dan semoga bermanfaat ya. Ini tolong terus-menerus dilatih dan diberi oleh ini. Jadi memang skillnya ada di sini ya. Skillnya kita semakin lama makin tajam, makin bisa lebih ke ini ya, apa, lebih detail intinya ya dalam membuat perencanaan. Baik, dengan demikian kali ya kita sehabis makan bisa kita langsung bubar ya, bisa istirahat ya kali. Ini katanya udah hari ke-10 ya. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih, mohon maaf saya kalau selama ini ada yang kurang pas, dan tolong terus dipergunakan ya, tolong terus dilatih ya. Baik, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sesi presentasi dari 3 kelompok, iklan kita pada hari ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak kepada Pak Osman dan Arfan atas sudah mau sharing ilmu dan pengalamannya kepada peserta semua. Peserta semua, saya sangat berterima kasih atas partisipasinya. Dan saya mewakili yang menyampaikan mohon maaf apabila saya kurang dari kesalahan. Saya itu
udah kelaparan. Ya, foto-foto. Udah kelaparan. Di mana fotonya enak? Oh ini ada background. Makan beli. Apa? Akhirnya pertanyaan juga ya? Sampai temanku yang dibagi bro, benar. Hebat aku kan? Orang TV benar. Nah, bahasa itu Kalau cepat. Ayo nah, yang lain mudah-mudahan bola. bilang masih di sini. Bilang tadi nanti kalau bilang jadi. Tulisannya atas contohnya dari pakai. Enggak. Keren. Kamu tahu Pak? Satu, dua. Jadi kayaknya Bapak Ibu. Satu, dua. Oke. Terima kasih.